Hai, welcome back to another video. Dan ini aku mau buat review buku lagi setelah sekian lama. And I hope that I can give a good review karena udah sejam dan aku udah lupa sebenarnya cara untuk membuat review buku yang bagus dan complete. But hopefully, finger crossed, I can do it. Jadi ini udah bulan Maret. Selama bulan Januari dan Februari aku udah nyelesain kurang lebih 10 buku. Jadi buku yang pertama yang aku selesai baca di tahun ini, kalau aku nggak salah itu adalah bukunya Keigo Higashino yang Silent Paradise atau Paradis Senyap. Buku itu cukup tebal dan menceritakan tentang Paradis Senyap yang berkaitan dengan pembunuhan juga yang terjadi di sana. Dan jujur, itu buku detail kasusnya sangat menguras energi. Kenapa aku bilang menguras energi? Karena emang banyak orang yang terlibat dalam kasus Paradis Senyap itu, dan jujur bahkan sampai pada akhir dari ceritanya tidak ada keadilan untuk keluarga yang ditinggalkan kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak hal yang aku bisa kasih tahu soal untuk dari reviewku, tapi karena itu udah kayak bulan yang lalu aku selesaiin, bener-bener di awal tahun aku selesaiin, jadi agak sedikit lupa ingat, tapi aku ingat sama ratingku tuh nggak terlalu tinggi buat buku itu. Dan itu kayaknya buku pertama Keigo yang aku ngerasa sangat mengecewakan aku dari segi ending, dari segi pembangunan ceritanya dibangun, karakternya kayak gitu aku nggak bisa menikmati bacanya. Aku benar-benar ngerasa buku itu nguras energiku banget. Dan Paradis Senyap itu aku beri rating kalau aku nggak salah 3 komaan. I do believe I'm not giving it 4 star. Aku bahkan gak kasih itu 4 bintang karena emang aku ngerasa itu sangat nguras energi aku, dan it's not my type of book. Kalau di bukunya Kigo itu bener-bener kayaknya my least favorite gitu loh. Itu adalah yang pertama, Paradis Senyap. Lalu yang kedua dari bukunya Kigo yang aku baca dan juga aku selesaikan di awal tahun ini itu adalah The Newcomer. The Newcomer. Nah, dari membaca Newcomer, aku menemukan dan menyadari bahwa sepertinya aku justru lebih menikmati cerita dari detektif Kaga dibandingkan detektif Galileo dan Yukawa. Karena kalau kalian mengikut karya-karya Keigo, kalian pasti tahu bahwa Keigo tuh punya seri novel yang ada detektif tertentu. Jadi beda gitu loh cara ceritanya dibangun, terus cara untuk menyelesaikan kasus dan segala macamnya itu beda di dua detektif ini. Dan aku menyadari bahwa aku tuh justru lebih bisa menikmati alur cerita kalau itu tuh detektif Kaga. Nah, karena buku favoritku yang aku kayak bener-bener suka dari Keigo itu bukunya yang judulnya Malis, dan itu detektif Kaga. Dan justru dari Malis itulah yang membuat aku tertarik dan penasaran sama karya-karya Keigo yang lain. Nah, Newcomer itu detektif Kaga juga ceritanya, dan menurutku itu kayak buku misteri yang heartwarming, yang cozy, easy to read. It's so good that I forgot that it is a mystery book gitu loh. Dan aku suka, aku lupa aku kasih rating berapa, tapi yang jelas I give it a quite good rating, quite good review. And yeah, I think I will just give the edit untuk kayak ratingnya berapa, aku belum ingat, tapi yang jelas I do like it. Di Newcomer itu juga tentang pembunuhan di satu apartemen Nihonbashi, dan detektif Kaga itu benar-benar ngelilingin daerah Nihonbashi itu untuk wawancara satu-satu penjual-penjual di sana tentang si korban yang meninggal ini kayak gitu. Dan dari wawancara masing-masing penjual inilah kita nemuin cerita-cerita yang warming, heartwarming, yang cozy, yang kayak ngerasa kekeluargaannya kerasa, terus rasa kekerabatan sosial segala macam itu kerasa banget di Nihonbashi itu. And ada plot twistnya juga di akhir, kayak kita nggak nyangka kalau ternyata pembunuhnya adalah itu. And I think that book is really good, and I just found out that I actually really like and enjoy Detective Kaga rather than Detective Galileo kayak gitu. Oke, itu Nihonbashi dan Silent Paradise atau Paradis Senyap. Terus yang ketiga, kalau aku nggak salah buku yang selesai aku baca di Januari itu adalah Pulang. Ada dua buku yang judulnya Pulang yang aku selesai baca, Pulang dari Terelie dan Pulang dari Leila S. Chudori. Dua buku itu sama-sama bagusnya. Aku sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi jujur Pulang yang dari Leila aku nggak terlalu ngerasa itu sebagus laut bercerita, tapi masih aku bisa bilang masih itu bagus sih. Kayak sejarahnya dapet, terus percintaannya dapet, kekeluargaan, kekerabatan gitu dapet dari Pulangnya Leila. Aku lupa aku kasih rating berapa, nanti aku taruh aja ratingnya di sini. Terus Pulang dari Terelie itu bener-bener beberapa kali membuat aku menangis. Pas bagian awal-awalnya agak-agak terlalu gimana ya, aku bilangnya pas awal-awal baca Pulang Terelie itu aku kayak ini bisa nggak ya aku selesai baca kayak gitu loh. Agak sedikit ngebuat aku dreading gitu karena ini actionnya bukunya, dan aku hampir ngerasa kayak this is not my genre, and I think I wouldn't finish it. But then dari pertengahan sampai ke akhir itu aku akhirnya baru bisa menikmati dan beneran bisa ngebuat aku nangis gitu loh. Pulang seperti katanya, seperti judulnya itu artinya pulang kepada diri kamu sendiri, pulang dengan semua masa lalu dan permasalahan dirimu, untuk nantinya kamu menemukan bahwa nggak ada tempat lain buat pulang selain dirimu sendiri, dan kamu nggak bisa mengejar apapun kecuali kamu balik dulu ke dirimu gitu loh, kecuali kamu udah beres sama dirimu sendiri. Oke, itu udah ada 4 yang udah selesai aku baca. Paradisnya, Newcomer, Pulangnya Lila, sama Pulangnya Terelie. Sebenarnya aku sudah sempat juga mencoba untuk baca Pergi.
itu adalah kelanjutan dari novel Pulang Eternity. Ada novel Pergi dan ada juga sebenarnya novel Pulang Pergi, dan aku sempat baca Pergi tapi aku cuma baca cuma setengah karena game it's action gitu loh. Bukunya tentang aksi dan sebenarnya bagus jujur, tapi seperti yang aku bilang di awal-awal tuh cukup challenging, menguji kesabaran yang membuat kamu ngerasa I want to giving up, something like that. Dan akhirnya aku menyerah. Mungkin aku bakal lanjut lagi baca di akhir tahun ini, aku nggak tahu. Aku masih open to the chance of me can read that book again. Lanjut buku yang terakhir yang aku baca di bulan Januari itu, kalau aku nggak salah, adalah Lebih Putih Dariku. Aku lupa apakah aku kasih itu 5 bintang, tapi sepertinya enggak. Aku sebenarnya kasih itu 4,7, 4,8, 4,5, I think around that. Tapi itu buku bagus banget. Itu tentang perjuangan perempuan di masa penjajahan Belanda, perjuangan Isa sebagai seorang putri, seorang anak perempuan yang tidak diinginkan sebenarnya di dalam keraton Jogja, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang cukup berbeda dari keluarga keraton yang lain. Lalu gimana perjuangannya dia nanti setelah dia menjadi istri dari orang Belanda, sampai akhirnya nanti dia harus bukan dipisahkan sih, tapi dibuat seolah-olah dia bukan ibu dari anak-anaknya, tapi justru jadi kayak pembantu dari anak-anaknya. Itu kayak sedih banget, buku itu jujur sedih banget. Tapi di situ aku belajar dan mendapatkan gimana ya, kayak mataku tuh jauh lebih terbuka tentang gimana kekuatan seorang perempuan kayak gitu loh. Seorang perempuan, apalagi kalau perempuan itu udah jadi ibu. Women can literally do everything and anything, and I am in awe, to be honest with you, bahwa perempuan tuh bisa sekuat itu dan sehebat itu perjuangannya demi bertahan hidup, demi bisa bersama dengan anak-anaknya, dengan orang yang dia kasihi, dengan keluarganya. It's so inspiring, to be honest. Ya pokoknya Lebih Putih Dariku itu buku yang aku rasa sangat inspiring dan aku sangat suka sejujurnya. Tapi ada bagian-bagian adegan dewasanya yang juga cukup ngebuat aku ngerasa kurang nyaman, and that is one of the reason why I give it 4.5, I think. Nggak aku kasih 5 bintang karena ada bagian adegan-adegan dewasa itu 5 buku yang aku baca di bulan Januari gitu. Ke bulan Februari aku juga baca 5 buku. 5 bukunya apa aja? Yang pertama itu aku selesaiin kalau nggak salah The Metamorphosis, karena dari Franz Kafka. Kalau aku nggak salah aku kasih itu 4 bintang. Yang paling terasa dari ceritanya Metamorphosis itu adalah perasaan keterasingan, alienasi dari orang terdekat sendiri, dari keluarga sendiri. Karena si tokoh utamanya, kalau aku nggak salah namanya Gregor Samsa, dia berubah jadi serangga, tiba-tiba serangga yang besar gitu. Dia berubah jadi serangga, terus dia bingung gitu loh caranya gimana ini buat kasih tahu ke keluarganya, terus gimana caranya dia buat pergi bekerja. Dia masih memikirkan bekerja karena dia sebenarnya tulang punggung keluarganya, dan banyak hal lainnya. Dan di situ jujur ceritanya sedih sih sebenarnya. Ceritanya sedih karena Gregor Samsa itu bahkan pada akhirnya nanti dia meninggal tuh karena keluarganya tuh menghardik dia, keluarganya tuh nggak menganggap dia ada di dalam sosok si serangga itu. Keluarganya berpikir itu tuh bukan Gregor Samsa gitu loh, ini tuh serangga yang mau ngebunuh kita kayak gitu loh, soalnya seperti itu. Dan itu nyakit banget. Dan besokannya setelah dia dengar keluarganya ngomong gitu, dia langsung meninggal. It's so sad, tapi juga menurutku nggak yang gimana gitu, nggak wah banget, karena that's about it. Franz Kafka, Metamorphosis, but I'm glad that I already read it. Aku udah baca itu, aku senang, and at least aku udah tahu gimana ceritanya gitu loh. Oke, lanjut buku kedua yang aku baca setelah The Metamorphosis. Kalau nggak salah aku baca Sisi Tergelap Surga. That book is actually my 5-star read, dan aku bahkan nggak menyangka itu bakal jadi buku 5 bintangku. Itu buku bagus banget. Sebagai seseorang yang belajar sosial, buku itu benar-benar menggambarkan bagaimana sulitnya hidup di tengah masyarakat Indonesia, di tengah ekonomi Indonesia, di tengah semua permasalahan yang ada di negara ini, terutama di kota besar ya. It's messed up gitu loh, sangat berantakan, sangat real, nyata, penuh perjuangan, dan aku banjir air mata baca di buku. It's so good, and I love it, full of lessons. I love it so much. That book, Sisi Tergelap Surga, aku kasih dia 5 bintang. Banyak juga kutipan-kutipan aku dapetin dari situ. Aku paling suka itu ceritanya si bapak yang punya anak perempuan 3 itu. Perjuangan bapak itu juga kayak, lalu perjuangannya ada salah satu tokoh perempuan, dia jadi PSK, terus dia punya anak dan dia nggak tahu nih bapaknya anaknya siapa kayak gitu. Itu juga kayak sedih parah, pol gila, sedih banget gitu. Terus ada juga tokoh yang dia tuh punya ibu sakit stroke, dan caranya dia buat ngerawat ibunya, buat bisa membiayai ibunya adalah dengan cara dia begal motor. It's messed up, this book is messed up, but also at the same time it's very real gitu loh. Dan aku suka buku ini, like Brian Krishna, kenapa kamu bisa membuat buku sebagus itu gitu loh, kayak I love it, kayak gitu bro. Itu buku Sisi Tergelap Surga, aku suka. Next aku baca Midsummer Equation atau Rumus Kebenaran Musim Panas karya Kigo lagi. I personally would say ya lumayan lah ya, karena di situ ada tokoh anak kecil, salah satu tokoh utama di ceritanya sih
anak kecil, dan menurutku point of view ceritanya diikuti dari point of view anak kecil rasanya justru menyegarkan, lebih menyenangkan. Dan karena latar waktunya ambil itu musim panas, jadi di bayangan betul ya, walaupun ini kejadiannya pembunuhan, tapi latar tempatnya bagus karena di pinggir pantai, terus juga latar waktunya suasananya musim panas Jepang, kayak so good lah gitu ya. Jadi overall I enjoy reading this book. Aku juga ngerasa nggak terlalu menguras energi atau gimana kalau bukunya juga lumayan tebal ya. Aku lupa rating berapa, pokoknya aku taruh lah ya nanti ya di aku edit berapa ratingnya gitu. Midsummer Equation, that's the book that I read. Terus habis itu selanjutnya aku baca Semua Ikan di Langit, another 5-star read from me gitu loh. Di Februari itu aku dapat 2 buku yang 5 bintang, Sisi Tergelap Surga sama Semua Ikan di Langit. Gila, buku itu bagus banget. Buku itu adalah buku pertama dari karya Ziggy yang aku baca dan aku suka banget, cinta banget, love it so much. Aku nangis banyak kali baca buku itu. It's so fucking good. Kayak kenapa bisa Ziggy menulis buku sebegitu kreatifnya, dan tapi sedih itu juga di saat bersamaan. Why? How? Why? Can you teach me? Kayak please. Sebagus itu. I can't even explain you bagian mana yang bagus. Kayak kamu harus baca sendiri untuk tahu bagian mana sih yang membuat buku ini bagus gitu loh. Aku bahkan sampai mempertimbangkan untuk beli sendiri karena kan bukunya aku punya buku ya, aku bacanya. Next, yang terakhir buku yang aku baca baru-baru ini saat aku selesai baca, Jakarta Sebelum Pagi, karya Ziggy juga. Buku itu gimana ya, sekarang sebelumnya aku baca Semua Ikan di Langit dan aku kayak wow 5-star, bagus banget Ziggy gitu, kayak wow. Terus Jakarta Sebelum Pagi memberikan cerita yang berbeda, memberikan gaya cerita yang berbeda, genrenya yang berbeda. It's quite shocking to me. It's fun to read, but it's not my cup of tea gitu loh. Ini romance, punya romance. Tokoh Eminanya nyentrik, cara berpikirnya suka meracau. It's good, it's fun to read, but I think if you are expecting something that is like much more deep, something like that, Jakarta Sebelum Pagi sih it's not like that, kayak gitu, kan seperti itu. Dan aku nggak kasih rating yang tinggi sih, kalau nggak salah kayaknya aku kasih 3,8 Jakarta Sebelum Pagi. I love the romance, tapi romansnya nggak terlalu banyak sih menurutku. Lebih banyak gimana interaksi antara Emina dan si anak perempuan itu, Suki. Terus gimana hubungan dari Pak Menir atau kakeknya Abel itu tokoh cowoknya ya, kakeknya Abel, Pak Menir itu dengan pasangannya. Ceritanya unik menurutku ya. Again, sepertinya memang ciri khasnya Ziggy menulis buku, Mbak Ziggy menulis buku itu unik gitu ya. Dan I personally found it really cool. Buku itu cool, keren, tapi it's just not my cup of tea gitu loh. That's really about it gitu. Dan berbicara tentang Ziggy, karena aku jatuh cinta dengan Semua Ikan di Langit, aku penasaran dengan karya-karya yang lainnya, dan aku udah baca Jakarta Sebelum Pagi kan, jadi udah ada 2 buku dari Ziggy yang aku udah baca. Tapi now in my hand I have another 2 books from Ziggy. Aku berharap bisa selesai baca 2 buku ini di minggu ini. Bukunya Ziggy, jadi ada 4 karyanya yang udah aku baca. Sebenarnya aku juga lupa ngasih tahu mention bahwa aku juga coba baca Kita Pergi Hari Ini, tapi aku cuma baca sampai setengah. Aku gak kuat, itu fantasi dan itu pokoknya anak-anak semua kan, aku gak kuat gitu loh. Katanya sih di bagian pertengahan sampai akhir baru kayak mulai bagian yang serunya, bagian yang kayak unik-uniknya, tapi aku pas banget di pertengahan itu langsung aku berhenti. Itu adalah aku review buku 10 buku yang udah aku baca 2 bulan lalu. Hopefully I can quickly make another video for kayak kutipan-kutipannya, terus habis itu mungkin bicara yang lebih detail lagi tentang 10 buku itu. That's about it, bye bye, thank you for watching.